Berikut adalah legenda di mana terjadinya Aek Sipitudai. Iya teman, Raja Tatia Bulan memiliki 10 keturunan, yaitu kelima putranya bernama si Raja Uti, Seribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Sedangkan kelima putrinya bernama Sebiding Laut, Siboru Parene, Pinta Haumasan, Pungga Haumasan, dan Nati Ninjo. Seribu Raja dan Siboru Pareme diyakini adalah saudara kembar. Semasa hidupnya, Seribu Raja sendiri diyakini adalah seorang seniman. Melihat pekerjaan saudaranya yang terbilang santai dan hanya duduk di satu tempat, maka Siboru Pareme selalu menjadi pelayannya, menyediakan makanan dan minumannya. Karena kedekatan itu, kedua saudara kembar ini diyakini melakukan hubungan intens, hingga Siboru Pareme hamil. Mengetahui Siboru Pareme telah hamil, keempat saudara laki-lakinya yang lain kemudian berunding tanpa diketahui oleh Seribu Raja. Keempat saudaranya ini kemudian meyakini jika saudari mereka hamil karena si Seribu Raja. Mereka kemudian sepakat untuk mengusir saudaranya itu dari kampung. Sejak itulah, Seribu Raja pergi meninggalkan Pusuk Buhit dan pindah ke Barus Tapanuli Tengah. Sementara Siboru Pareme pergi ke Ulu Darat di Humbang Hasundutan. Di Ulu Darat, Siboru Pareme disambut oleh Babiat Sitelepang atau harimau berkaki 3. Bahkan, Babiat Sitelepang tersebutlah yang merawat dan menghidupi Siboru Pareme hingga ia melahirkan putranya bernama si Raja Lutung. Setelah si Raja Lutung dewasa, ia pun menanyakan silsilah keluarganya kepada ibunya, termasuk menanyakan tulangnya atau pamannya. Mendengar pertanyaan itu, Siboru Pareme kemudian mengatakan tulangnya ada di Pusuk Buhit. Siboru Pareme kemudian menyuruh anaknya pergi ke Pusuk Buhit untuk mencari paribannya atau putri pamannya untuk dijadikan menjadi istrinya. Saat itu, Siboru Pareme mengatakan kepada anaknya bahwa di Pusuk Buhit ada air yang memiliki 7 rasa. Di air 7 rasa tersebut, itulah anaknya akan menemukan paribannya yang kelak akan menjadi istrinya. Bahkan, saat itu, ibunya memberikan cincin kepada si Raja Lutung. Cincin itulah yang disebut sebagai tanda pengenal kepada paribannya nanti. Kepada anaknya, Siboru Pareme berpesan, jika ia menemukan wanita di Aek Sipitudai dan cincin yang diberikan cocok ke jari manis wanita itu, maka itulah paribannya yang kelak kemudian menjadi istrinya. Mendengar pesan dan nasihat ibunya, si Raja Lutung lalu berangkat ke Pusuk Buhit mencari Aek Sipitudai yang ia maksud. Setelah menemukan Aek Sipitudai itu, si Raja Lutung mendapati wanita yang membelakanginya di sana. Kepada si wanita itu, si Raja Lutung berkata bahwa ia sedang mencari paribannya dan memberikan cincin itu sebagai pertanda. Wanita itu lalu menerima cincin itu dan memakainya. Dan benar saja, cincin itu ternyata cocok dengan wanita tersebut. Namun, setelah wanita itu membalikkan tubuhnya dan menatapnya, dia kaget karena ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri, yaitu Siboru Pareme. Siboru Pareme lalu menceritakan soal masa lalunya kepada anaknya. Namun, karena anaknya tidak memiliki pariban, ia takut anaknya tidak akan menikah. Karena itulah, dia memerintahkan anaknya untuk mencari paribannya dan memberikan cincin sebagai penanda. Sejak itulah, si Raja Lutung akhirnya mempersunting ibunya dan mereka memiliki 7 keturunan, yaitu Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Aritonang, Simatupang, Nainggolan, dan Siregar, yang kemudian terus berketurunan hingga saat ini nama ke-7 keturunannya menjadi marga dalam silsilah Batak. Oleh si Raja Lutung, mata air tempat pertemuannya dengan ibunya yang kemudian menjadi istrinya itu dibagi menjadi 7 pancuran yang peruntukannya berbeda-beda, yakni yang pertama, pancur pertama kepada anak-anak, pancur kedua kepada nama Hasean atau ibu yang sudah tidak dapat
melahirkan karena faktor usia. Yang ketiga, kepada kaum ibu yang sedang hamil. Yang keempat, kepada si baso bolon atau dukun beranak. Yang kelima, kepada penghulu raja atau raja di atas raja. Yang keenam, kepada raja doli atau raja kampung. Yang ketujuh, kepada hela, yaitu menantu laki-laki, atau parumain, yaitu menantu perempuan. Jadi mata air ini adalah karya alam. Namun mata air ini menjadi sejarah pertemuan antara si Raja Lotung dengan ibunya, yakni si Boru Pareme.